baik? Amin. Iya, puji Tuhan. Di Jakarta kalau ditanya apa kabar Bapak Ibu, jawabnya yang jawab luar biasa dikit ya. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Nah, tuh kalau di anak muda luar biasa, yes, yes, yes gitu ya. Ada belakangnya juga ya. Tapi saya salut sama satu gereja, ya satu sinode di Indonesia. Itu kalau mengajarkan jemaatnya, ditanya apa kabar, jawabnya nggak luar biasa. Jawabnya masih bisa dilewati. Gitu. Saya pikir lebih logik ya, lebih masuk akal bener ya Bapak Ibu ya. Karena hidup kita nggak selalu luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang biasa-biasa saja, betul? Kadang-kadang luar biasa buruk bahkan bukan luar biasa baik ya. Itu kenyataannya kan begitu ya. Tapi selama masih bisa dilewati, ya luar biasa juga ya kan. Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul lebih dari pemenang. Amin. Siapa yang lebih dari pemenang? Oh iya kita ya. Puji Tuhan. Kita mau baca dulu ya ayat di mana tema ini saya ambil sebagai judul khotbah. Roma 8 ayat yang ke-37. Saya termasuk salah satu pembicara yang rajin memberikan contekan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Jadi semua ayat sudah ada di dalam slide nanti ya. Tapi saya berharap nanti di rumah dibaca lagi gitu. Ya, mumpung di gereja bersama-sama supaya agak menyingkat waktu juga sebenarnya gitu ya. Roma 8 ayat 37, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, orang-orang yang menang. Dalam hidup ini dari Bapak Ibu, saudara-saudari kecil sampai sedewasa atau setua ini, pernah nggak meraih kemenangan? Pernah? Menang apa misalnya? Yang paling sering mah menang debat ya. Iya, menang ngomong itu ya. Di rumah siapa yang suka menang debat? Suami dengan istri, beda-beda ya. Ada yang istrinya sering menang debat, tapi ada yang suaminya ya. Udah kita bahas kemarin, nggak dibahas lagi di sini. Yakin nggak akan diulang ya Bapak Ibu. Makanya sayang ya kemarin nggak datang gitu ya. Oh juga. Nah Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, kalau orang menang itu senang, pasti senang ya. Belum lama sebelum saya kemari, itu di gereja kan selalu merayakan 17 Agustusan gitu. Setiap tahun tuh, ya selain kami buat aksi sosial, tapi juga ada games, perlombaan gitu. Nah saya selalu ikut ya, entah dapatnya apa yang penting rame-ramein kan gitu ya. Jadi jemaat juga terpacu gitu, wah ibu gembalanya aja ikut gitu kan ya, masa kami nggak ikut. Nah beberapa tahun yang lalu itu ikut lomba panjat pinang. Karena masih bisa di belakang rumah, di belakang gereja masih kosong ada halaman. Jadi panjat pinang gitu. Udah lama sebelum COVID ya. Sekarang udah nggak boleh lagi panjat pinang di Indonesia. Karena ternyata memang membahayakan. Ya kita baru tahu tuh gitu kan, kalau selama ini kelihatan seru-seruannya gitu ya. Tapi ternyata memang membahayakan dan saya sudah pernah merasakan bahayanya itu. Ya cuman saya nggak speak up karena saya pikir saya doang nih yang jatuh gitu ya. Jadi dari 3 kali itu, nah yang kedua saya sampai masuk RCTI Bapak Ibu. Iya karena pas itu kan wartawan RCTI itu ada yang keliling kali ya pas 17-an gitu. Terus wah lihat nih luar biasa ini ibu-ibu pada panjat pinang ya kan. Itu saya salah satunya pas saya mau naik itu.
Jadi diwawancara. Ya, kan nggak tahu di antara sekian banyak gitu ya. Dia nggak tahu juga istilah ibu gembala, nggak ngerti ya kan. Pokoknya ada ibu-ibu nih kan gitu ya, diwawancara. Masuklah televisi. Jadi gini-gini saya pernah masuk televisi Bapak Ibu. Walaupun gara-gara itu ya panjat pinang itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, tuh saya sempat di lingkaran itu sampai ya. Bukan sendiri kan kalau panjat pinang kan ada grup gitu ya, ada kelompok kan. Nah kelompok saya itu ya ibu-ibu pastinya, gitu. Jemaat pula gitu kan. Nah dari 3 kali itu mereka selalu belum saya ngomong, saya nggak mau dibawa, mereka udah beri kesempatan pada saya. Ibu nanti bagian paling atas ya. Gitu. Saya bersyukur ya. Nah, saya agak nggak mau kalau di bawah gitu. Karena kan berat nanggung berapa orang gitu ya. Ke atasnya gitu. Nah jadi yang paling bawah memang yang paling kuat gitu. Ibu-ibu kan ada juga ya yang badannya strong gitu ya. Jadi di bawah. Nah saya bagian paling atas pokoknya. Makanya bisa sampai ke lingkaran itu karena saya paling atas. Paling belakang gitu. Kalau udah di lingkaran itu, wah udah paling enak. Kan tinggal copot-copotin hadiah aja di atas itu dan nangkring di situ. Tapi yang ketiga ini pas saya udah nyampe tuh di atas, saya copotin, enggak belum Bu, ceritanya belum sampai situ Bu. Jadi saya copot-copotin itu, hadiahnya lumayan menarik ya, ada HP, ada setrika, pokoknya buat ibu-ibu di sana mewah gitu ya. Nah, jadi udah dicopot-copotin. Nah giliran saya mau turun, nih yang pertama, kedua kan nggak masalah gitu karena saya nggak capai di lingkaran itu. Turun, biasa ibu-ibu tetap stay di situ, minimal 1 orang. Ya kan jaga, kan saya mau turun itu kan pakai oli Bapak Ibu, dilumurin itu pinangnya itu, jadi licin. Iya, wah udah hitam-hitam kita itu ya. Nah, udah naik, semua udah copot, hadiah sudah dapat, semua orang senang gitu ya. Nah, saya pikir seperti 1 dan 2 ada yang jaga di bawah. Waktu saya turun nggak ada siapa-siapa. Jadi mau luncur saya turun. Ya, teman-teman saya itu lagi pada mungutin hadiah. Jadinya saya dilupakan Bapak Ibu. Ya, itu kaki saya sampai gini, waktu mendarat itu nekuk gini. Ya, jadi ada retak di mata kaki gitu. Beberapa waktu lamanya ya saya harus pakai tongkat, pakai kruk gitu ya. Karena jalan agak sukar. Saya khotbah-khotbah, kalau yang ada liftnya enak ya. Tapi kalau nggak ada liftnya mau nggak mau. Naik bisa pakai kruk, tapi turun harus ngesot ya. Nggak bisa turun, nggak bisa kalau pakai kruk gini. Jadi turunnya satu-satu duduk, satu lagi duduk begitu. Ya tapi itu senang gitu. Karena menang ya kan. Apapun itu kalau kita menang rasanya puas ya. Benar ya Bapak Ibu ya. Termasuk menang kalau lagi debat ya. Sama pasangannya ya. Senang ya Bapak Ibu. Tuh kan. Iya senang. Oh senang aja gitu kalau menang ya. Nah tapi hari ini kita mau belajar soal lebih dari pemenang, lebih dari orang-orang yang menang, itu berbeda dengan konsepnya dunia ini. Bahkan bisa jadi melalui ayat ini sebenarnya kita sedang dipandang kalah oleh dunia. Tapi menurut Alkitab kita itu lebih daripada orang-orang yang menang. Jadi saya mau kita belajar nih prinsip daripada ayat ini. Ya, ayat ini sebenarnya ngomong apa sih? Bukan kita bersaksi dari miskin jadi kaya, hebat. Saya lebih dari orang yang menang. Sementara ada orang-orang yang dari ikut Tuhan sampai bertahun-tahun keadaan ekonominya nggak berubah. Alias tetap stabil seperti itu. Lalu nggak bisa bersaksi bahwa dirinya adalah seorang pemenang. Tunggu saya kaya dulu baru saya ntar bersaksi. Karena kan miskin jadi kaya.
Atau yang sakit, saya mau bersaksi bahwa saya jadi pemenang, entar tunggu saya sembuh. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, bukan mustahil kalau Tuhan bikin orang miskin jadi kaya. Enggak mustahil, saya percaya Bapak Ibu. Percaya Bapak Ibu? Karena Tuhan itu sumber dari segala sumber berkat. Amin. Kalau dia mau jadikan kita kaya, kita bisa kaya. Jadi menjadi kaya itu tidak dosa. Amin. Nah, saya mau bertanya, siapa yang mau jadi kaya angkat tangan? Kok jadi ragu-ragu? Oh, karena semua sudah kaya nih, jangan-jangan ya. Siapa yang mau jadi orang kaya? Ya. Nah, yang ini tidak boleh, Pak. Ya. Tadi kata ibu menjadi kaya tidak dosa. Tapi sekarang giliran saya jawab saya mau jadi kaya, ibu bilang nggak boleh. Iya, menjadi kaya dengan pengen jadi orang kaya itu beda. Ya Pak ya. Menjadi kaya itu kan atas kehendak Tuhan ya. Nggak apa-apa dong menjadi kaya. Tapi pengen kaya, Alkitab bilang hati-hati. Hati-hati kalau kamu pengen jadi kaya. Karena ya itu akan membuat kamu banyak cobaan. Iya Pak ya? Ya, Pak jangan nunduk ya Pak. Pak, gak apa-apa ya Pak, saya bercanda ya Pak ya. Jangan Bapak gara-gara gitu, aduh ya tertutup kemungkinan saya untuk jadi kaya gitu. Tidak Pak, tidak. Ya tidak, kan Allah kita Allah mengerti, Allah peduli. Ya saudari kasih Tuhan. Ya kalau satu saat Tuhan mengizinkan kita jadi orang kaya, jangan merasa berdosa karena itu Bapak Ibu. Karena Tuhan sanggup menjadikan orang miskin jadi kaya. Tapi kalau terus-terusan pengen jadi orang kaya nih miskin, pengen ngotot jadi orang kaya, ya itu kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kan itu kata Alkitab. Saya cuma mengutip saja Bapak Ibu, jangan salahin saya. Jangan salahin saya. Ya Bapak Ibu jadi paham ya. Nah saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, begitu juga dengan soal menang di sini. Kita harus samakan dulu persepsi kita. Dari sudut mana kita memandang. Kalau dunia ini memandang menang itu ya itu, miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh. Bukan gak bisa Tuhan menyembuhkan. Oh saya sangat percaya. Karena Tuhan itu memang penyembuh. Dia sanggup menyembuhkan. Emang itu pekerjaan Tuhan. Tapi di luar itu banyak juga kan anak-anak Tuhan yang sakit gak sembuh-sembuh. Benar Bapak Ibu? Terus berhak gak kita menghakimi mereka? Kurang iman kan? Gak melihat mujizat karena kurang dekat sama Tuhan kan? Kan kita suka begitu Bapak Ibu. Padahal kan belum tentu. Bisa jadi orang itu gak sembuh-sembuh karena Tuhan memang mengizinkan itu terjadi dalam hidupnya. Ya suka-sukanya Tuhan lah. Orang dia pencipta kita. Kita kan cuma ciptaan. Iya Pak ya? Iya. Yang pasti kita harus tetap setia meskipun gak sembuh-sembuh. Kita harus tetap setia meskipun gak berubah-berubah tuh ekonomi. Tapi disitulah justru letak kemenangan kita. Jadi konsepnya beda. Dunia memandangnya seperti apa? Orang Kristen sesuai dengan kebenaran firman Tuhan memandangnya dari sudut mana gitu ya. Kita lihat dulu samakan persepsi definisi dari kata menang itu sendiri ya, pemenang. Kita mau lihat 2 Timotius 4 ayat 7. Sama-sama ya. 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman.
Di sini tidak dikatakan kalau menang itu harus miskin jadi kaya. Kalau belum kaya belum menang. Menang itu harus sakit jadi sembuh. Kalau nggak sembuh-sembuh belum menang. Nggak gitu. Di sini dikatakan aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, berarti menang kan? Nah, tapi dengan catatan kan aku telah memelihara iman. Artinya tetap percaya sampai akhir. Begitu Bapak Ibu. Bukan soal apa yang didapatnya, tapi bagaimana kita finishing well. Begitu Bapak Ibu. Itu baru menang di hadapan Tuhan. Ya, mulai sekarang jangan lagi ya suka menghakimi orang-orang di sekitar kita yang belum berubah-berubah nasibnya gitu. Doakan saja Bapak Ibu. Kan kita nggak pernah tahu alasannya. Ya kan, Paulus berdoa, Tuhan cabut duri dalam dagingku. 3 kali bahkan dia berseru-seru. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak. Jadi ada jawaban doa yang tidak. Ya kan? Iya, doa itu ada yang dijawab. Yes, oke, kata Tuhan, maka dikabulkan. Kan gitu ya. Terus ada yang dibilang tunggu. Artinya sabar, tunggu sampai Tuhan punya waktu yang tepat menurut dia akan berikan. Tapi yang ketiga, kita harus terima dengan legowo. Kalau Tuhan berkata tidak, ya memang tidak. Tapi gara-gara Tuhan bilang tidak, lalu kita bisa bilang Paulus itu pecundang, bukan pemenang, kan enggak gitu. Dia tetap pemenang, lebih daripada orang yang menang. Sudah dikasih oleh Tuhan, maka kita lihat definisi pemenang menurut Alkitab adalah tetap setia. Tetap berpegang pada iman meskipun menghadapi banyak kesulitan. Ya, jadi ketika ada kesulitan kita tetap bertahan. Belum lihat jalan keluar, belum lihat pertolongan Tuhan, itu sudah menang. Tetap bertahan di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, itu adalah kemenangan yang sejati. Ya, berikutnya kita mau lihat konsep pemenang. Kalau tadi definisinya kita harus sama ya. Jangan asal-asalan nyari pemenang di KBBI. Ya bisa berbeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu maksud saya. Bisa berbeda dengan ya kamusnya Alkitab tentang menang itu. Jadi kalau belajar Alkitab begitu ya harus benar-benar mendalam ya. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat konsep pemenang. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Bisa baca bersama-sama saya ya Bapak Ibu. 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Apanya yang enak dari ayat-ayat itu? Enggak ada kan? Semuanya adalah hal-hal yang tidak menyenangkan, betul? Semuanya adalah hal-hal yang tidak membuat kita nyaman, betul? Ya Bapak Ibu. Tapi perhatikan, Paulus dalam keadaan seperti itu, mana boleh kita bilang, payah tuhnya Paulus ditindas, Paulus mengalami banyak sekali hal-hal yang gak menyenangkan dalam hidupnya. Penderitaan, kesusahan, bahkan kalau diukur sama kita, dibandingkan sama kita gak ada apa-apanya kesusahan yang sedang kita alami. Benar Bapak Ibu, gak usah deh bandingannya sama Tuhan Yesus, gak usah ya. Sama Paulus aja, nah penderitaan yang kita alami itu gak ada seujung kuku. Nanti di akhir khotbah kita baca sama-sama ya apa yang dialami oleh Paulus. Yang sampai saya bilang ini gak ada apa-apanya, belum ada apa-apanya ya. Tapi Paulus lebih dari orang yang menang. Karena konsep pemenang menurut Alkitab bukan diukur berdasarkan keberhasilan materi atau keberhasilan kekuasaan atau popularitas, bukan. Itu mah konsep dunia. Seorang disebut menang kalau
berhasil secara materi. Seseorang disebut pemenang kalau dia mencapai kekuasaan tertinggi. Kalau dia mencapai popularitas. Itu baru pemenang. Itu apa kata dunia. Sedangkan kita anak-anak Tuhan tidak boleh hidup karena apa kata dunia. Tapi apa kata firman Tuhan. Harus itu kan pedoman hidup kita firman Tuhan. Apa kata Alkitab. Dan sering-seringnya itu apa kata Alkitab dan apa kata dunia memang berbeda. Bertolak belakang. Contoh aja Bapak Ibu ya. Dunia bilang hukum ekonomi ya. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Keluarkan sedikit-dikitnya. Itu hukum ekonomi kan? Saya enggak kuliah bisnis tapi waktu SMP kan ada pelajaran itu. Iya kan? Dapatkan sebanyak-banyaknya. Keluarkan sedikit. Jangan dipakai itu dalam kekristenan. Dapatkan sebanyak-banyaknya. Kolekte sedikit-dikitnya. Enggak Bapak Ibu ya, bercanda ya Bapak Ibu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Karena prinsip atau konsep Alkitab berbahagialah. Apa? Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kan lucu ya. Jadi berbeda kan? Bertolak belakang kan? Orang-orang yang tidak peduli pada firman Tuhan, ya akan hitung-hitungan. Enak aja, ya memberi, ya gak kaya-kaya lah kita. Itu ya. Kalau kita diberi, nah ada kemungkinan jadi kaya. Gak selalu begitu Bapak Ibu. Di Indonesia ada loh orang yang saudara kerjaannya tuh memberi, terus dia kaya loh Bapak Ibu. Luar biasa. Siapa itu? Iya, Chris John itu kerjanya kan memberi Bapak Ibu. Gitu Bapak Ibu, kaya Bapak Ibu. Tapi lawannya kan diberi terus Bapak Ibu ya. Oh diberi gini Bapak Ibu. Enggak ya, bonyok, bercanda ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan itu prinsip, itu benar. Banyak contoh-contohnya, itu khotbah yang lain Bapak Ibu. Iya kan, saya nggak bahas di sini, ntar kita sampai malam jadinya. Iya kan, karena khotbah yang berbeda. Dengan prinsip Alkitab, lebih berkat memberi daripada menerima. Saudara-saudara, dan masih banyak lagi, termasuk konsep pemenang ini. Jadi pemenang menurut konsep Alkitab adalah diukur berdasarkan iman, ketekunan, dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi kalau sampai saat ini Bapak Ibu masih sedang ada dalam pergumulan, ada dalam masalah-masalah yang Bapak Ibu sudah doakan sungguh-sungguh, bahkan sudah dipuasakan gitu ya, tapi belum ada jalan keluar, bukan berarti Bapak Ibu tidak menang. Bisa jadi Tuhan sedang mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya kita menjadi semakin dewasa. Saya ingin kita lihat sebuah kisah ya, sebelum kita melangkah ke contoh-contoh di dalam Alkitab. Apa yang saya bilang, mengutip dari Alkitab, itu sudah dialami lebih dulu oleh tokoh-tokoh Alkitab. Jadi kita hanya belajar, meniru saja begitu Bapak Ibu. Ya, ini kisah nyata. Ada seorang pelari dari Tanzania namanya John Stephen Akhwari. Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya kisahnya. Beliau mengikuti Olimpiade Meksiko tahun 1968 untuk lari maraton. Jangan-jangan ada yang tadi hari ini ya Bu tadi lari maraton ya. Ada yang ikut tadi lomba lari? Enggak ada ya. Alasannya mau ke gereja.
Padahal saya dengar ada orang Indonesia ikut. Ya ada seorang pendeta itu. Pendeta sama satu lagi wanita dari Indonesia tuh ikut lomba lari. Sudah-sudah dikasih oleh Tuhan. Satu saat ketika dalam perlombaan, ya, dia itu udah lumayan meninggalkan lawan-lawannya jauh. Tapi di tengah lomba itu dia jatuh. Ya, kakinya terluka parah karena lari lumayan cepat jatuh. Kenapa jatuh? Karena kram tiba-tiba. Kakinya kram gitu. Terus dia langsung lemes kan gitu. Tidak bisa bergerak. Dia jatuh kakinya berdarah dan salah satu dari bahunya itu disposisi. Jadi saya pernah punya jemaat tuh keluar ininya nih ya. Tulang sininya. Jadi keluar dan itu harus dikembalikan lagi. Itu sakit sekali Bapak Ibu. Nah itu yang dialami oleh John Stephen Akhwari ini. Sehingga ya dia tuh ketinggalan jauh. Jangankan sama juara satunya, sama orang terakhir yang lari di depan dia saja Bapak Ibu. Dia itu ketinggalan beberapa jam. Karena dia terus berusaha. Tapi intinya dia sampai finish juga Bapak Ibu. Penonton mah udah lama pada pulang Bapak Ibu. Kan yang penting 1, 2, 3 udah masuk gitu ya. Pulang. Sepi stadion, hanya ada beberapa orang dan para wartawan. Para wartawan mendekati John dan bertanya, John kenapa sih kamu udah keadaan seperti itu sakit-sakit tetap ngotot sampai finish. Kan kamu kalah juga, udah ngerti kalah kan begitu. Tapi John menjawab seperti ini, negaraku tidak mengirimku hanya untuk start memulai lomba. Tapi mereka mengirimku untuk menyelesaikannya. Apapun yang terjadi. Saudara, dunia memandang John sebagai pecundang waktu itu. Karena paling buncit. Paling belakang masuk. Iya kan? Gak mungkin dapat medali. Gak mungkin Bapak Ibu. Karena konsep dunia kan harus yang nomor 1 kan. Itu. Tapi sampai saat ini namanya harum melebihi orang juara 1. Tahu Bapak Ibu siapa juara satunya? Nah, itu maksud saya membuktikan bahwa kita gak kenal kan. Tapi John ini ada namanya Bapak Ibu. Saya juga gak tahu ya. Jangan pikir saya tahu Bapak Ibu gak tahu. Itu membuktikan yang juara 1 aja yang menurut dunia hebat itu gak dikenal lagi. Tapi si John ini yang lari paling belakangan Bapak Ibu masuk finishnya. Justru yang saat ini, sampai saat ini setelah puluhan tahun lamanya tetap menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kita harus mengerti hal ini ya. Bahwa kita memang diutus harus sampai akhir Bapak Ibu. Harus sampai menutup mata. Apapun yang terjadi di sepanjang perjalanan hidup ini. Mungkin kita berhasil, puji Tuhan. Tapi mungkin ada banyak kegagalan, it's okay. Yang penting tetap setia sampai akhir. Amin. Nah sekarang kita lihat contohnya. Kan katanya ibu mau kasih contoh. Ya kan kalau itu kan dari kisah di dunia ini. Sekarang kita lihat di Alkitab ya. Contoh orang-orang yang menang sesuai dengan konsep atau prinsip Alkitab. Yang pertama Kejadian 39 ayat 10 sampai ayat 10 dan 12. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Saudara-saudara, menang di hadapan Tuhan mungkin berbeda dengan prinsip dunia ini Bapak Ibu. Ya, Yusuf itu bisa menang atas godaan.
itu juga pemenang. Bapak Ibu. Kadang-kadang kita kurang aware ya, kurang menyadari hal itu. Bahwa bisa mengatasi ya, keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, itu juga pemenang. Setiap hari kita diperhadapkan dengan hal itu Bapak Ibu. Benar ya? Mau dimanapun kita tinggal, adalah Bapak Ibu godaan-godaan untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Untuk tidak melakukan firman Tuhan. Ya apa iya? Kalau kita bisa mengatasi itu juga pemenang loh Bapak Ibu. Yusuf dipandang dunia ini mungkin pecundang. Kenapa gak gunakan kesempatan? Iya kan? Pas rumah lagi sepi, kamu kan diuntungkan. Iya dong diuntungkan. Karena yang menyuruh Yusuf melakukan dosa kan nyonyanya, orang yang menggaji dia. Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Wah kalau nurutin nyonyanya ya udah tenang aja lah. Kan gitu. Yang kedua, kapan lagi nih? Kan nyonyanya pasti cantik. Iya kan? Kenapa Bapak Ibu? Saya percaya dia cantik. Karena istri Potifar itu kan orang kaya Bapak Ibu. Apa hubungannya Bu orang kaya dengan cantik? Saya sih melihatnya sejelek-jeleknya orang kaya pasti cantik Bapak Ibu. Ya. Benar gak sih Bapak Ibu? Iya loh dalam pandangan saya. Benar Bapak Ibu. Karena pasti perawatan kan? Kayak skincare Bu. Iya. Ya, saudara. Oplas dan lain sebagainya. Bukan saya tabu hal itu enggak, tapi dalam pandangan saya emang pokoknya kalau orang kaya itu sejelek-jeleknya orang kaya pasti cakep aja Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu. Kalau apa saja yang dipakai orang kaya, orang percaya itu asli. Ya. Saya pernah khotbah di sebuah perusahaan. Bosnya diberkati Tuhan karena mendengar firman Tuhan. Pulang-pulang saya dikasih tas branded Bapak Ibu. Ya kaya banget itu ya di Indonesia. Dan saya kan gak pernah. Gak bilang gak pernah pakai tas branded, bukan. Kan semua tas ada mereknya Bapak Ibu ya, ada brandnya kan. Tapi masalahnya itu brand apa kan gitu ya Bapak Ibu. Iya kan, bawa kantong kresek juga itu. Pasti ada mereknya itu kan, kalau lagi setumpuk gitu. Kalau udah satu-satu tas kresek ya gak ada mereknya. Nah, beneran. Masih ada sertifikat di dalamnya. Berarti kan mahal ya. Seumur-umur tuh saya belum pernah punya tas macam begitu. Ya, saya disuruh pakai aja mah kata anak saya gitu. Ya, saya pakai, nggak ada yang peduli. Ya. Dikiranya KW Bapak Ibu. Masa saya harus tunjukkan, wah ini asli loh enggak. Ya karena orang nggak percaya Bapak Ibu. Itulah sebabnya kenapa saya tidak mau memakai tas branded Bapak Ibu. Ya, itu mah alasan ya kan. Padahal mah gak punya ya. Benar sekali-kalinya saya pakai tuh. Itu saya wariskan kepada anak saya. Sudah dikasih Tuhan. Coba kalau orang kaya pakai tas palsu, kira asli aja Bapak Ibu. Karena udah kaya ini kayak gitu. Nah, sama. Secantik-cantiknya orang miskin, jelek aja Bapak Ibu. Gak usah lihat kiri kanan, gak usah Bapak Ibu. Lihat ke depan aja. Ya kan? Kan kelihatan itu Bapak Ibu. Saya lahir cantik loh Bapak Ibu. Ya bener. Ya iya karena saya perempuan kan cantik ya. Nah, terus sekarang jadi kurang terlihat cantik. Karena ya gak kaya Bapak Ibu. Ya itu humor aja ya Bapak Ibu ya, jangan dilaporkan ya. Sekarang lagi sensi nih ya. Nah Yusuf begitu, saya tahu benar perjuangan anak-anak remaja di Jakarta di Indonesia. Kasihan Bapak Ibu karena konsep soal pemenang ini itu tuh memang bertolak belakang dengan apa kata Alkitab itu. Mereka akan dikatakan, payah lu
ya. Yang lain merokok Bapak Ibu. Anak-anak SMP jemaat kami berusaha nggak merokok, dipayah-payahin. Payah lo gitu ya. Nggak ngerokok, banci lo gitu. Ya dikatain banci kalau nggak ngerokok. Terus gimana ya Bu, gimana ya Tan, saya begitu di lingkungan seperti itu. Jangan takut saya bilang, kamu tetap bertahan pada prinsip Alkitab. Kalau ketemu teman-temanmu, jawab, emang jenis kelamin ditentukan dari merokok? Iya nggak Bapak Ibu? Iya, ditentukan Bu? Tidak. Masa bayi baru lahir untuk menentukan jenis kelamin disuruh merokok dulu, ya kan? Kalau dia merokoknya asik, gitu. Oh Bapak Ibu anak Bapak laki-laki gitu ya. Kalau dia gitu ya, Ibu Bapak anak Ibu Bapak perempuan, kan nggak gitu Bapak Ibu. Oh ya gitu ya Tanya, iya, tidak menentukan jenis kelamin. Jadi jangan malu, tetap punya prinsip gitu ya Bapak Ibu. Artinya kan dia belum menghasilkan, masih jajan dikasih orang tua, gitu ya, masih SMP di sana. Di sini mah enggak ya Bapak Ibu ya. Oh, perhatiannya luar biasa ya. Nah, mungkin ada dosa-dosa yang lain, ada keinginan-keinginan yang lain yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Bapak Ibu berjuang untuk bisa gitu mengatasi hal itu. Kalau Bapak Ibu tetap bertahan di dalam kebenaran, maka saya tos dari jauh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian adalah lebih dari pemenang. Apapun kata orang, payah loh. Ya korupsi dikit-dikit mah nggak apa-apa kali gitu ya. Korupsi uang, korupsi waktu, itu kan yang terjadi di sekitar Indonesia ya Bapak Ibu. Ya, karena itu sudah seperti hal yang biasa gitu. Kita harus berbeda. Harus berbeda. Harus tunjukkan itu. Sudah dikasih Tuhan. Nah sekarang kita lihat apa kata tokoh Kristen dunia ya, yang mendukung firman Tuhan. Charles Spurgeon ya. Kita baca sama-sama ya, bahasa Indonesianya aja Bapak Ibu ya. 2, 3. Mengalahkan diri sendiri adalah kemenangan yang lebih besar daripada mengalahkan ribuan orang di medan perang. Kalau konsepnya dunia kan kalau kita bisa mengalahkan orang sebanyak-banyak, itu pemenang. Tapi konsepnya orang Kristen mengalahkan diri sendiri. Itu baru kemenangan yang sejati. Ayo tetap berjuang ya Bapak Ibu ya. Setiap hari, setiap waktu. Kemudian yang kedua, kita lihat contoh yang kedua. Ini Ayub pasal 2 ya, ayat 21 sampai 22. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita sudah sama-sama tahu kisah Ayub. Dalam satu waktu hartanya ludes. Dia bangkrut dalam satu waktu Bapak Ibu. Kemudian dalam satu waktu 10 anaknya meninggal bersamaan. Kemudian dia kena sakit penyakit. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kata Alkitab itu penuh dengan borok. Terus Alkitab menambahkan keterangan. Untuk mengatasi rasa gatal, Ayub harus mengambil beling untuk menggaruk-garuk boroknya itu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, inilah Ayub baru datang Bapak Ibu. Selamat datang Pak. Bukan ya, ini bukan Pak Ayub ya Bapak Ibu ya. Ini mantan pacar. Ini suami saya ya, Pak Abram. Nah, dari batuknya aja udah ketahuan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Ayub mengalami masa sulit.
luar biasa. Puncaknya adalah ketika istrinya meninggalkan dia. Sebelumnya istrinya bilang apa? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara-saudara, itu adalah hal tersulit ya. Kita belum ada apa-apanya juga ya dibandingkan Ayub ya. Kita kehilangan orang kita kasih, misalnya anak, itu satu-satu kan, gak 10-10-nya gitu ya. Ya gimana 10-10-nya, Bapak Ibu gak punya anak 10? Ya kan? Sekali 10, ini Ayub ya. Kalau membayangkan keadaan Ayub itu luar biasa. Ya, orang-orang mungkin berkata, kamu kalah. Sebagian sahabatnya juga mendukung itu kan. Kamu sih kurang deket sama Tuhan. Ya, kamu harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Kalau kamu hidup dekat sama Tuhan, nggak mungkin begini kejadiannya, nggak mungkin. Itu perkataan orang-orang di luar diri. Tapi apa kata Alkitab? Seperti itu juga pada Ayub tidak. Ayub menjadi salah satu tokoh Alkitab yang lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Karena dia tetap bertahan di dalam Tuhan. Sekalipun penderitaannya begitu besar. Penderitaannya begitu berat. Zaman sekarang orang suka banget ya beralasan bahwa dia ini kekurangan, bahwa dia ini sedang dalam kesulitan, maka berhak untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau enggak Bu, bisa gila saya, gitu misalnya Bapak Ibu ya. Jadi karena saya sedang ada masalah, maka saya berhak untuk gitu Bapak Ibu, mencari solusi buat masalah saya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan juga ngerti gitu. Karena kalau enggak saya bisa gila nih gitu. Contoh Bapak Ibu, di Indonesia banyak, di sini mah enggak ya. Iya beneran, saya harus berkata jujur. Tiap hari suka lihat berita ada orang-orang yang ditangkap karena maling, yang mencuri di supermarket Bapak Ibu. Ya, dan cara mencurinya itu luar biasa ya. Berarti orang Indonesia mau pintar-pintar Bapak Ibu ya. Pintar gitu ya. Masuknya supermarket, punya bayi kecil ya, oke lah balita. Terus ambil susu Bapak Ibu. Susu kaleng itu, susu formula. Itu kan lumayan ya. Kalau 1000 gram aja berarti 1 kilo kan. Kalengnya kan lumayan besar ya. Itu bisa banyak loh. Iya benar. Belum pernah lihat ya? Belum pernah. Itu ketika ditangkap kan dikeluarin semuanya. Banyak. Banyak banget di dalamnya itu. Bukan hanya susu, macam-macam. Jadi banyak gitu. Kok bisa ya? Sampai saya mikir, jangan-jangan bajunya Doraemon dia pakai gitu ya. Yang banyak kantong itu Bapak Ibu. Kantong ajaib gitu ya. Iya memang banyak. Nanti kalau udah itu nangis-nangis. Iya karena saya punya anak bayi yang perlu susu. Ya anak saya kalau nggak bertumbuh dengan baik, anak saya nanti begitu-gitu. Ya, tapi saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Ini kesaksian sedikit ya, bahwa ibu saya mengalami hal yang juga mungkin sama dengan para pencuri itu dulu. Tuh saya masih bayi, ya masih balita, tapi nggak pernah tuh ibu saya mencuri hanya untuk sekaleng susu pun. Karena prinsip. Daripada mencuri, dia lebih baik mengganti susu formula dengan air tajin Bapak Ibu. Tahu air tajin? Nah, yang mengangguk-angguk pasti udah tua seperti saya. Ya, karena anak muda nggak tahu tajin itu apa ya Bu ya, bener kan? Nggak tahu kan air tajin itu, betul ya Bu ya, air beras itu ya, kalau masak itu kan mengeluarkan air putih gitu kan, kayak susu kan? Iya, tinggal dikasihin gula sedikit sama mama saya. Itu minuman saya dari kecil. Tapi saya sehat aja tuh.
Terus kalau orang pencuri-pencuri itu bilang, ntar anak saya kekurangan gizi dong, nggak pintar dong. Saya nggak pernah tinggal kelas tuh. Iya Bapak Ibu. Hasil air tajin tuh. Jadi Bapak Ibu sekarang tergantung kita. Ya, kalau kita tetap bertahan di dalam melakukan kebenaran karena prinsip firman Tuhan, kita itu lebih dari pemenang. Apapun godaannya. Yang ketiga dan yang terakhir, ini benar terakhir Bapak Ibu. Swear. Jika lu ya, anggota DPR kan harus dipercaya ya Bapak Ibu ya. Itu janji saya swear. Benar. Jadi kalau saya meleset Bapak Ibu boleh demo saya. Ya, turun gitu ya. Boleh, nggak apa-apa. Ya, kita lihat contoh, baca ini dulu apa yang dikatakan oleh Del Moody ya. 2, 3. Karakter dibangun dengan memenangkan pertempuran melawan pencobaan. Itulah kemenangan sejati. Yang ketiga kita mau lihat contoh pemenang yang sesungguhnya. Paulus ya. Tadi ayat-ayatnya sudah kita baca di awal. Betul Bapak Ibu? Masih ingat Bapak Ibu? Ingat ya. Apa yang dialami oleh Paulus? Tekanan seperti apa yang dialami oleh Paulus? Banyak Bapak Ibu. Tadi saya bilang penderitaan kita di dunia ini sampai detik ini tuh gak ada seujung kukunya. Bukan bandingannya Yesus lah. Paulus saja. Kita gak ada apa-apanya. Nanti Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Ya ini PR. Ya, kenapa saya kasih PR Bapak Ibu? Supaya nanti saya bisa datang lagi. Nanyain udah dibaca belum? Wah Ibu parah ya kan. Itu akal-akalan nih. Ya Bapak Ibu baca ya. Kalau sudah baca ya Bapak Ibu ya. 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28. Catat aja ya. Nanti dibaca di rumah. Itu penderitaan Paulus. Disebutkan di situ Bapak Ibu. Aku ini pernah karam kapal, pernah diombang-ambingkan di tengah lautan. Ya, aku pernah disesah setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, saudara-saudara, karena buat budaya zaman itu orang tuh memukul seseorang itu maksimal 40. Kalau udah 40 kali dipukul, orang itu seumur hidupnya selanjutnya nggak boleh dipukul lagi. Hukumnya kayak gitu. Jadi selalu dibilang 40 kurang 1. Dan kurang ajarnya orang zaman itu, mukulin Paulus itu dikurangin 1. Jadi hitungin Bapak Ibu, supaya bisa dipukulin lagi nantinya. Begitu Bapak Ibu, jadi kurang 1 gitu. Dan dia beberapa kali dipukuli, 40 kurang 1. Kemudian dia pernah ternyata dilempari batu. Sampai enggak. Stefanus ada juga ya, dilempari batu sampai mati. Kata Pak Abraham bukan sampai mati, sampai kena. Karena kalau nggak kena, nggak mati-mati. Lempar tapi nggak kena kan ya nggak mati-mati. Ya, ya betul Bapak Ibu ya. Stefanus dilempar batu sampai mati. Tapi Paulus sampai kena. Sampai kena betul Pak Surya. Tapi nggak mati. Mungkin dikira sudah mati. Tapi ternyata baru setengah mati. Kalau boleh pilih, Bapak Ibu mau dilempari batu seperti yang mana? Seperti Stefanus atau seperti Paulus? Ya nggak mau dua-duanya. Betul Bapak. Saya membayangkan lebih enak tuh jadi Stefanus. Dilempari kan sakit gitu kan. Dari ujung kepala, ujung kaki, batu kecil, batu besar. Mati, selesai kan? Sembuh kan? Langsung hilang kan sakit-sakitnya. Benar nggak? Tapi Paulus disangka mati, bangun lagi. Merasakan nggak dia sakit akibat tadi disambitin itu? Ya masih lah. Berarti lebih berat Paulus dong dibandingkan Stefanus. Setuju ya Bapak Ibu ya? Luar biasa. Sudah-sudah.
Ada di sini yang pernah dipukulin sampai 39 kali? Enggak. Ada yang pernah dicambuk? Adakah yang pernah disambit batu sampai setengah mati? Ada? Disambit batu? Bapak yang nyambit. Ya katanya ini nyambit saya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Dalam tekanan. Tapi tetap bertahan. Sejarah mencatat. Paulus mati dipenggal kepalanya. Seperti Yakobus. Saudara-saudara. Tidak ada perubahan. Tekanan demi tekanan. Tapi dia tetap setia sampai akhir. Dan disitulah letak kemenangan yang sejati. Saudara, kami dalam pelayanan banyak melihat mujizat Tuhan nyatakan. Puji Tuhan. Benar. Tapi banyak juga kami melihat orang-orang yang tidak mengalami mujizat. Sekalipun sudah berdoa sungguh-sungguh. Sudah hidup sungguh-sungguh. Ternyata it's okay. Yang penting sampai akhir tetap setia di dalam Tuhan. Sudah selesai? Oh belum? Sudah. Itu poin ketiga. Kita baca apa kata tokoh dunia. Nah, poinnya udah selesai Bapak Ibu. Ya kita baca ya dari Tozer sekarang. Sama-sama ya. 2, 3. Bukan apa yang tekanan lakukan terhadap kita, tetapi apa yang dibentuknya dalam diri kita saat kita berserah kepada Kristus, itulah kemenangan yang sejati. Bukan seberapa besar kita bisa melewati tekanan yang membuat kita dikatakan pemenang. Kalau sampai itu terjadi, puji Tuhan. Ya. Tapi ketika tekanan itu juga enggak pindah-pindah, tapi kitanya tetap bertahan di dalam Tuhan, tekanan-tekanan itu akan membuat karakter kita semakin menjadi lebih baik. Dan itulah kemenangan yang sejati. Kita masuk pada kesimpulan. Bersama-sama kita baca, setelah itu kita berdoa. 2, 3. Menjadi lebih dari pemenang bukan berarti hidup tanpa masalah. Kita tetap pemenang meski dunia berkata kita kalah. Saat kita tetap kuat meski banyak godaan, pencobaan dan tekanan. Karena kita tetap berdiri teguh dalam iman yang memberi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Amin. Tetap berjuang ya. Sampai nanti kita pulang. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami perbincangkan bersama-sama pada sore hari ini. Kami tahu karena Tuhan selalu baik pada kami. Dan Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat kami. Tuhan selalu ada di dalam setiap langkah kami. Tuhan selalu ada dalam segala keadaan kami. Situasi apapun yang sedang terjadi di hidup kami. Tuhan selalu ada. Dan Engkau rindu Tuhan untuk kami bertahan di dalam segala keadaan, untuk tetap mempercayai Engkau, untuk tetap mempercayakan hidup kepada Tuhan, untuk bisa melihat perbedaan prinsip dari dunia dengan prinsip firman Tuhan. Agar kami bisa Tuhan dengan kekuatan penuh dari Tuhan mengambil keputusan untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Untuk tetap berjalan di dalam kebenaran. Meski mungkin kami akan dianggap pecundang oleh dunia ini. Kami akan dianggap kalah.
kami tahu sekarang bahwa kemenangan sejati bukan berbicara soal hasil apa yang kami dapat dari dunia, tapi soal bagaimana kami bisa melewati setiap godaan, setiap pencobaan, setiap tekanan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati seluruh jemaat di tempat ini yang mungkin datang ke sini sedang punya pergumulan, punya persoalan, punya masalah yang belum selesai juga sampai saat ini. Hamba-Mu secara pribadi berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan kekuatan yang luar biasa. Mereka tetap bertahan sampai mereka melihat kemuliaan Tuhan. Kehendak dan rencana-Mu dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong kami juga untuk tidak menghakimi orang di sekitar kami yang sedang menghadapi tekanan, sedang menghadapi kesulitan. Karena kami tidak pernah tahu, bisa jadi Tuhan sedang mengizinkan itu terjadi pada mereka agar mereka tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati gereja Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.